Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi di acara Al-Marhatul Ilmiah. Ini adalah program kerja PC Pemuda Persis Banjaran yang tayang pada hari Selasa dan Kamis. Dan Al-Marhatul Ilmiah ini sekarang bertema karantin atau Quran Time bersama Haji Danis Wijaksana LC MSI. Ustaz, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustaz, begini, sudah hampir 2 bulan wabah COVID-19 ini tersebar di negara, terlepas di negara kita tercinta ini yang menyarankan harus di rumah aja gitu. Entah itu untuk belajar, sholat, sampai segala kegiatan pun disarankan alangkah lebih baiknya di rumah saja gitu untuk memutus mata rantai. Nah, ada beberapa pertanyaan saja yang akan ingin diajukan. Yang pertama tentang apa saja hal yang bisa dilakukan selama di rumah aja untuk memaksimalkan waktu luang-luang kita gitu. Dan untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kira-kira bagaimana, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Terima kasih Kang Hari atas waktunya. Terima kasih juga kepada Panitia Gema Ramadan PC Pemuda Persis Banjaran yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama bertolabul ilmi di sini. Ini suatu momen yang luar biasa dan istimewa. Di tiap bulan Ramadan ada program Al-Marhatul Ilmiah yang diselenggarakan oleh PC Pemuda Persis Banjaran. Lebih istimewa lagi pada tahun ini ada satu yang berbeda ya. Satu yang berbeda, satu yang sangat kita rasakan bukan oleh sebagian orang tapi oleh seluruh masyarakat dunia, di mana kita sedang dalam kondisi menghadapi wabah COVID-19 atau COVID-19. Nah, yang ditawarkan kepada saya untuk dibahas pada hari ini adalah karantin atau Quran Time. Karantin ini menjadi satu istilah dari sekian istilah yang kita dapatkan hari ini. Selain istilah social distancing, physical distancing, kemudian apalagi coronavirus, COVID-19, masker, disinfektan, dan banyak hal. Luar biasa. Kalau kita mengambil sisi positif dari wabah yang menimpa kita semua, satu mungkin kita maknai sebagai musibah. Yang kedua ini juga sebagai hikmah yang bisa kita dapatkan banyak hal dari peristiwa yang kita rasakan sekarang ini. Nah, sebelum nanti menjawab apa yang Kang Hari tadi tanyakan, istilah karantin ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kan karantina. Karantina itu apa? Ya, karantina itu apa? Apakah sebagaimana yang kita rasakan sekarang? Karena berbagai istilah yang dekat dengan karantina itu, selain dari karantina ada isolasi, ada juga social distancing, ada juga physical distancing. Nah, kalau kita lihat dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karantina itu adalah tempat penampungan yang lokasinya terpencil guna mencegah terjadinya penularan, pengaruh dan sebagainya, penyakit dan juga sebagainya. Jadi biasanya sebenarnya karantina ini satu tempat yang disiapkan oleh pemerintah untuk mencegah suatu penyebaran virus atau penyakit supaya tidak menyebar kemana-mana. Tetapi karena sekarang sifatnya masif, menimpa semua orang, maka karantina pun pada akhirnya diistilahkan untuk rumah kita. Jadi rumah kita tuh sebagai karantina mandiri, tempat kita menjaga diri dari penyebaran virus COVID-19 ini
Karena dalam bahasa Arab pun karantina diartikan sebagai al-hajru as-sihi ya. Al-hajru itu artinya membatasi, mengisolasi diri as-sihi demi kesehatan. Jadi mungkin itu pengertian dari karantina itu sendiri. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana strategi kita untuk kita bisa memanfaatkan waktu luang di rumah selama masa karantina COVID-19 ini. Yang harus kita perhatikan bahwa ada budaya baru, ada kebiasaan baru, atau mungkin bisa jadi budaya yang dipaksakan, kebiasaan yang dipaksakan yang harus kita laksanakan, di mana kita biasakan istilahnya beraktivitas keluar, ada yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang berdagang, berjualan dan sebagainya. Kemudian pada akhirnya harus dibatasi di rumah. Tentu ini ada sebuah budaya yang baru, sebuah kebiasaan yang baru. Di mana misalkan siswa biasanya harus berangkat pagi-pagi ke sekolah, kemudian menggunakan seragam yang rapi, tidak boleh kesiangan. Sekarang misalkan bisa saja belajar di rumahnya belum mandi, ya, kemudian bajunya ala kadarnya gitu. Kemudian ini juga yang bekerja, yang kebetulan kerjanya diperbolehkan di rumah atau WFH, work from home, sama ya, biasanya punya ritme khusus. Saya pribadi misalkan mengajar di lokasi yang cukup jauh, dari rumah berangkat 5:30, kemudian pulang lagi ke rumah 5:30, ritmenya seperti itu. Kemudian sekarang harus dikarantina di rumah. Nah, pasti ada budaya, ada kebiasaan yang dipaksakan gitu ya. Dan ini tentu harus disikapi dengan mental dan strategi yang kuat. Karena bisa jadi dengan budaya yang dipaksakan ini pada akhirnya akan menimbulkan kesetresan tertentu ya. Yang biasa mencek sudah nama hejo cokor gitu ya, kaditu kadieu gitu. Nah, sekarang harus diam di rumah. Pasti ada hal yang berubah dalam dirinya yang harus dibiasakan, bahkan mungkin dipaksakan dalam dirinya, sehingga membutuhkan strategi-strategi yang penting dilakukan selama masa karantina ini. Nah, saya ingin menyoroti, jadi sebenarnya bukan apa yang dilakukan, lebih kepada bagaimana kita mengatur strategi diri, ya, skill yang harus kita kuasai selama kita menjalani masa karantina di rumah ini. Sebenarnya sih strategi yang nanti akan disampaikan itu bukanlah strategi yang istilahnya yang baru, tetapi adalah strategi umum yang memang harus kita miliki. Tetapi pada kesempatan ini karena momennya istimewa, karena kita sedang mengalami masa karantina, maka ini menjadi sebuah tuntutan yang memang harus kita lakukan segera. Supaya apa? Supaya kita bisa survive dari masa karantina ini. Jadi jangan sampai kita tidak lulus nih dari tantangan, dari ujian dari Allah ya, untuk karantina di rumah. Ya, ada sebuah pernyataan dari salah satu kepala daerah, kenapa sih orang teh disuruh diam di rumah aja menikah riweuh gitu. Ya karena memang itu. Ada budaya yang tidak biasa, yang biasanya seperti ini pada akhirnya harus berhenti, sehingga menimbulkan efek-efek atau katakanlah imbas-imbas dari karantina tersebut yang berpengaruh terhadap diri. Nah, yang pertama Kang Hari, hari ini buat teman sekalian, strategi atau skill kita saat karantina itu yang pertama kita harus memotivasi diri, ya. Jadi kita harus senantiasa memotivasi diri. Bagaimana cara memotivasi diri itu adalah yang pertama kita harus berpositif thinking, berpikiran positif. Tentu serahkan segalanya, ujian ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar kita yang harus kita sikapi, satu dengan kesabaran dan yang kedua rasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pencerminan dari keimanan seseorang itu adalah pertama dia memiliki sikap sabar, yang kedua dia memiliki sikap ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho itu? Kalau sabar itu kita berupaya menerima, kendati pun di dalam diri kita ada keinginan untuk terlepas dari ujian tersebut. Tetapi kalau ridho, kita menerima dengan sebetul-betulnya menerima. Contoh sederhananya seperti ini, misalkan ketika kita sakit. Bagaimana pencerminan sabar dan ridho ketika kita sakit? Nah, sabarnya kita itu adalah kita menerima bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk kita diberikan sakit. Tetapi kita berupaya bagaimana agar si penyakit itu
tidak lagi berada dalam tubuh kita. Kita berobat ke dokter, kita berupaya sekuat tenaga bagaimana agar kita sembuh. Kita memotivasi diri agar bagaimana terhindar dari penyakit tersebut. Sementara ridho adalah kita menerima bahwa Allah memberikan sakit kepada saya misalkan atau pada kita semua, itu adalah bagian dari untuk memberikan ujian. Ini mungkin Allah memberikan teguran kepada saya sehingga di dalam dirinya tumbuh rasa keikhlasan untuk menerima penyakit ini. Nah, komposisi yang terbaik bagi seorang muslim adalah kedua-duanya. Jadi dalam menghadapi COVID ini kita tetap berusaha, tapi kita juga tidak tidak terlalu lebay ya, tidak terlalu berlebihan. Ya, jadi kita berupaya bagaimana agar menghindari dari penyakit atau wabah corona ini, tetapi dengan dilandasi rasa ketawakalan, kesabaran kita, keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus diyakini, motivasi dalam diri kita itu adalah berpikiran positif bahwa semuanya ini lahir atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian memotivasi diri bagaimana agar kita berupaya lebih baik. Ya. Karena waktu kita menjadi luang, kesempatan kita menjadi banyak, ya. Apa-apa yang tadinya tidak terpikirkan bisa jadi terpikirkan gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah tentukan apa sebabnya Anda ingin melakukan sesuatu itu. Ya, misalkan begini. Dulu ketika sebelum ada wabah ini, sebelum kita dikarantina, kita amat susah sekali misalkan untuk tilawah Al-Qur'an. Kita tidak punya waktu untuk membaca buku misalkan. Kita tidak punya waktu misalkan untuk melakukan sesuatu yang katakanlah bermanfaat untuk rumah kita. Nah, buatlah semacam to-do list ya, apa yang akan kita lakukan. Mungkin kalau untuk orang dewasa tidak ada salahnya lah kita melakukan to-do list seperti waktu misalnya ketika kita masih sekolah ya. Kita buat hari ini hari Senin misalkan dari jam 6 sampai dengan jam 7 apa yang akan kita lakukan. Kemudian dari jam ini sampai jam ini apa yang akan kita lakukan. Jadi kita punya target di rumah. Kira-kira apa yang akan kita lakukan selama hari ini yang itu bisa mengisi waktu luang kita selama di rumah tentu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita buat targetnya. Kalau misalnya hari ini saya akan tilawah 50 ayat misalkan, target 1 jam misalkan, atau bisa setengah jam, maka kita buat target itu. Nah, sekarang dengan piranti yang cukup canggih, tidak perlu menggunakan kertas kemudian ditempel di kamar jadi rame ente kan. Sekarang mah ada piranti atau ada perangkat kalender di HP yang itu bisa kita pakai untuk membuat to-do list dalam keseharian kita. Jadi kita termotivasi setiap hari. Ya, jadi awal yang pertama harus kita lakukan strateginya adalah melakukan motivasi diri. Kemudian usahakan agar setiap kegiatan yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Artinya dibawa enjoy, dibawa santai, tidak menjadi beban tetapi serius dilakukan. Ya. Jadi ketika target itu dibuat, buat dengan menyenangkan. Ya. Saya sebagai seorang guru luar biasa hari ini merasakan bagaimana nikmatnya mengajar dari rumah. Ya. Tadi kan sekarang pakai ibu-ibu pakai daster terus sambil mengajar misalkan. Kalau misalkan tidak perlu mandi sekarang seperti itu. Ya walaupun itu katakanlah menjadi budaya yang baru, tapi kalau disyukuri dengan rasa percaya diri, optimisme, kemudian positive thinking, itu sesuatu yang nikmat ya, yang menyenangkan gitu. Nah, kemudian buatlah komitmen untuk memberikan hadiah kepada diri sendiri kalau tugas sudah tuntas. Jadi tadi, 1, buat targetnya, 2, lakukan secara menyenangkan, yang ketiganya adalah berikan reward kepada kita ketika kita sudah melakukannya. Oh, target hari ini misalkan saya sudah menuntaskan 50 ayat membaca. Kira-kira reward untuk saya apa? Kenapa pentingnya reward adalah untuk memotivasi. Biar kedepannya kita lebih menaikkan lagi target-targetnya. Kalau 50 ayat bisa dibaca dalam setengah jam, misalnya hari ini, besok mungkin 50 ayatnya hanya 15 menit beres. Atau katakanlah tambahkan menjadi 100 ayat. Sehingga target itu menjadi lebih banyak lagi, target kebaikan itu menjadi lebih banyak lagi. Itu yang pertama, memotivasi diri. Nah, memotivasi diri dalam hal ibadah
Ini juga sangat penting, tentu sangat penting karena yang paling pokok bagi kita ketika masa karantina adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buatlah motivasi diri bahwa ketika kita karantina itu kita memiliki target untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita targetkan bahwa saya harus semangat dalam mendalami ilmu agama. Kemudian saya harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang diridhoinya. Kemudian ketika saat karantina juga saya memiliki target ingin terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian ketika saat karantina saya ingin memelihara diri dari kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi motivasi diri ini juga bentuknya adalah perenungan kita selama masa karantina ini. Bagaimana ketika kita di rumah pada saat melakukan karantina ini, kita melakukan sebuah perenungan, kita resapi kembali apa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, kemudian jadikan itu sebagai batu loncatan untuk bagaimana melakukan yang terbaik. Ya, terutama adalah tadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hal kedisiplinan misalkan, kalau misalkan kita bekerja biasa, kan biasanya ada faktor pendorong dari luar untuk kita bisa disiplin. Misalnya datang tepat waktu. Karena misalnya jam kerja kita yang strict harus mengharuskan kita datang tepat waktu. Tapi ketika sendirian, motivasi itu datangnya dari sendiri kan. Tidak bisa ada faktor pendukung dari yang lain. Ya. Begitupun misalkan seorang siswa, ya, salah satu yang paling dirasakan dari survei yang dilakukan oleh sebuah sekolah, misalkan di Bandung, bahwa siswa yang dirasakan oleh siswa ketika masa home learning atau pembelajaran jarak jauh ini adalah dia merasa kehilangan sosok guru. Karena biasa ketika di sekolah untuk mencari tahu dia tinggal bertanya kepada guru, kemudian dia untuk mendapatkan penjelasan tinggal mendengarkan penjelasan dari guru, untuk dia melakukan tugas termotivasi untuk melakukan tugas karena ada dorongan dari guru. Sementara mungkin ketika pulang ke rumah, ketika diam di rumah, orang tuanya bekerja, sehingga yang menjadi modal utamanya adalah motivasi dari diri sendiri. Jadi motivasi ini sangat penting untuk menjadi skill yang kita kuatkan lagi di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini, karena sekali lagi inilah yang akan menjadi daya dorong kita untuk bisa memanfaatkan waktu luang yang cukup panjang, cukup besar dalam kondisi kita di karantina di rumah. Itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah ketekunan, ya. Ketika tadi kita sudah memotivasi diri, ketika kita tadi sudah memiliki target-target apa yang akan kita lakukan selama masa karantina ini, maka yang diperlukan juga adalah ketekunan. Skill ketekunan kita harus kita asah lagi. Apa itu tekun? Tekun itu adalah aspek atau rasa ingin bersungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu. Dalam hal ini, tekun juga bisa dikatakan sebagai rajin. Tekun ini juga sebagai bentuk berkembangnya dari rasa percaya diri. Gitu. Jadi kita misalkan punya target tiap hari ingin qiyamul lail, ya, maka kita upayakan bagaimana kita istiqomah, bagaimana ketika godaan dari kanan kiri depan belakang mencoba menghalangi si target itu dilaksanakan, maka selain motivasi diri, kita kuatkan dengan skill tekun kita, dengan skill rajin kita, dengan skill komitmen kita. Kita bagaimana beristiqomah terhadap target yang sudah kita lakukan. Tidak perlu melakukan yang besar-besar dulu. Kita lakukan dari hal yang kecil. Kita lakukan bertahap.
Tetapi kita coba istiqomah, kita coba tekun dalam melakukannya sehingga ini menjadi dawam, ini menjadi pembiasaan, ini menjadi hal yang katakanlah menjadi kebiasaan baru di dalam diri kita yang ini bisa dilakukan secara kontinu. Kan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, amal yang paling baik itu adalah amal yang bisa didawamkan walaupun sedikit. Ya. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai adalah amal yang bisa didawamkan, bisa kita continue melakukannya, kita tekun dalam melakukannya walaupun itu sedikit. Tadi bertahap, ketika ini sudah selesai, ketika kita sudah menjadi kebiasaan, maka kita berlanjut kepada pembiasaan yang lain. Kemudian strategi yang ketiga adalah mengatur waktu. Jelas faktor atau challenge terbesar ketika masa karantina adalah mengatur waktu. Tadi kalau kita beraktivitas biasa, yang bekerja seperti biasa, yang sekolah seperti biasa, itu kan waktunya sudah diatur oleh sebuah sistem di pekerjaan atau sebuah sistem di sekolah. Sementara sekarang di rumah kita yang menjadi pengaturnya, ya, kita yang menjadi pengaturnya. Maka skill mengatur waktu ini harus kita asah lagi, harus kita kuatkan lagi, ya. Nah, sebagai motivasi kita ingat saja kepada apa yang Rasulullah SAW sampaikan, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau bersabda bahwa itanama khamsan qabla khamsin, ya, bahwa ingatlah 5 hal sebelum 5 hal. Syababuka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihatuka qabla sakomika, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wagina aka qabla fakrika, masa kayamu, berkecukupanmu sampai masa kemiskinanmu, sebelum masa kemiskinanmu. Wa faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayatuka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalimah wa faragaka qabla syughlika, ya. Jadi masa luang kita yang kita dapatkan hari ini dari WFH ini, kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, kita beribadah di rumah. Tentu sekali lagi skill yang harus kita asah selama masa pandemi ini adalah tadi mengatur waktu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar semuanya bernilai manfaat. Kemudian Rasulullah SAW juga memotivasi lagi dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mabdunun fihi makasirun minan nas. Ada 2 nikmat yang istilahnya melenakan, ya, kebanyakan dari manusia, as-sihhatu wal faragu, kesehatan dan waktu luang, ya. Dari Covid ini kita banyak diajarkan untuk kembali menata ulang perilaku sehat kita, perilaku diri kita, terutama dari segi kesehatan, ya. Iraha teuing baheula kita menggunakan masker kemana-mana, ya. Kita mungkin tidak pernah berpikir setelah melakukan aktivitas kita mencuci tangan. Kemudian kita sangat memperhatikan kualitas makanan. Kemudian kita memperhatikan kebersihan lingkungan. Tapi dengan COVID-19 ini hikmahnya luar biasa. Ya, kita diajarkan bagaimana untuk peduli pertama terhadap kesehatan diri, juga kesehatan lingkungan. Kemudian al-faragu, waktu luang, jelas, ya. Kita benar-benar diuji, ditantang bagaimana agar waktu ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi sekarang bulan Ramadan, ya. Harusnya walaupun kita dibatasi tidak bisa beribadah sebagaimana biasa, tapi skill mengatur waktu kita itu harus lebih terasah. Karena tantangannya lebih besar lagi, ya. Kalau biasanya kita akan melaksanakan sholat tarawih, kita dibatasi oleh waktu yang sudah ditentukan di masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, ya berarti melaksanakan sendiri. Tapi sekarang kan harus ditentukan oleh kita sendiri. Waktu tarawih kalau di rumah kan tidak, istilahnya tidak strict, ya, seperti kalau melaksanakan tarawih di rumah gitu. Nah, tentu kita harus sekali lagi mengasah skill mengatur waktu kita.
Itu yang ketiga, jadi strategi skill saat karantina, Kang Hari. Selanjutnya hadirin teman sekalian, skill yang keempat yang harus kita kuatkan, yang harus kita asah adalah rasa keinginan tahuan yang tinggi. Ya, hikmah apa yang kita dapatkan dari masa karantina ini? Satu yang luar biasa yang bisa kita rasakan adalah marhalah ilmiah mungkin perdana dilaksanakan tanpa penonton, ya, tanpa bertemu darat. Ya, beberapa kali saya diberi kesempatan untuk mengisi marhalatul ilmiah, itu biasanya berjumpa langsung dengan audiens. Ya, bagaimana dengan peserta marhalatul ilmiah? Kadang-kadang challenge-nya untuk pemuda itu tinggi ya, karena apa? Karena harus datang ke tempat, sehingga kadang-kadang itu juga menjadi kendala. Tapi untuk sekarang itu bisa dilaksanakan dari rumah kan? Kita bisa menyimak ratusan ustadz, ya, ratusan mubalik, ratusan ilmuwan pemikir yang memberikan ilmu-ilmunya dengan gratis hari ini. Nah, kalau kita tidak sinkronkan dengan skill atau rasa keinginan ketahuan yang tinggi, itu sangat rugi sekali. Ternyata dengan social distancing, dengan physical distancing, didukung dengan teknologi di zaman sekarang, itu pada akhirnya tidak membatasi kita untuk thalabul ilmi, bahkan kesempatannya luar biasa. Mungkin sebelum ada masa social distancing ini kita tidak mengenal ada Zoom, ya. Untuk guru tidak mengenal ada Google Classroom, tidak tahu bagaimana video call dengan siswa. Kemudian kalau rapat itu ternyata tidak harus bertemu di darat. Tapi sekarang dengan apa istilahnya, dengan wabah ini, banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama pembelajaran untuk kita lebih melek terhadap IT. Jadi IT literasi kita itu lebih ditantang lagi, dikuatkan lagi. Jadi skill yang harus diasah. Yang keempat, strategi agar kita bisa memanfaatkan waktu luang di masa pandemi ini adalah kita harus memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi, ya. Jadi kalau masa-masa sebelumnya biasanya kita dibatasi oleh waktu karena berbenturan dengan pekerjaan, kemudian dibatasi juga tempat karena jauh. Misalkan marhalah ilmiah menarik materinya tapi jauh nih dari rumah saya, kadang itu dia bisa menjadi penghalang. Tapi kan sekarang tidak, ya. Nikmat sekali sekarang itu tinggal gabung di Zoom misalkan, ketik kode, mendengarkan ceramah yang luar biasa, bukan saja dari orang Indonesia, bahkan dari tokoh-tokoh luar, ya. Kita bisa sambil ngopi, kalau malam pas saat sudah berbuka, kita bisa sambil rebahan, ya. Itu luar biasa. Tapi kalau misalkan pada akhirnya kita tidak memanfaatkan itu, luar biasa kerugiannya. Jadi yang harus kita kuatkan, hadirin teman sekalian, adalah rasa keinginan yang tinggi, kemudian bagaimana untuk terus belajar, kemudian tidak berhenti menambah wawasan, dan lebih menguasai lagi IT. HP kita itu ternyata banyak hal yang bisa kita ekspor, ya. Jadi tidak hanya untuk sosial media, tidak hanya untuk komunikasi, ya. Apalagi yakinlah kalau untuk masyarakat sekarang itu pirantinya tidak ada HP yang jadul, semua sudah smartphone, ya. Tinggal kita bagaimana mengulik agar itu lebih maksimal lagi. Tinggal bagaimana kita mencoba mencari tahu, belajar lagi bagaimana memanfaatkan HP ini untuk menambah wawasan kita untuk thalabul ilmi kita. Di masa-masa ini banyak sekali tokoh-tokoh, pemikir-pemikir, ulama-ulama yang memberikan ilmunya secara, ya katakanlah free. Ada seminar menarik, misalkan seorang tokoh terkenal di Indonesia tidak memberikan registrasi bayaran, kita tinggal bergabung saja di seminar tersebut, kita sudah banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dan yang juga menjadi tantangan bagi kita agar bagaimana kita kreatif dan inovatif selama wabah ini, gitu. Ada sebuah ulasan menarik di harian Kompas pada waktu itu yang menyatakan bahwa lockdownnya sebuah kota, karantinanya sebuah kota itu akan melahirkan inovasi-inovasi baru bagi masyarakat. Dan ternyata betul, ya, di Wuhan sendiri itu banyak sekali inovasi teknologi yang diciptakan oleh masyarakat sana.
sekarang sudah diciptakan robot perawat ya. Jadi bukan manusia lagi, robotnya itu adalah perawat itu adalah robot. Jadi untuk mengurangi membantu tenaga medis yang terbatas, akhirnya digunakan robot ya, yang kecekatannya yang tugasnya sama seperti perawat manusia. Kemudian sekarang sudah diciptakan misalkan helm untuk mendeteksi suhu tubuh. Karena nama kalau kita mau pergi ke toko tinggal ditembak ya, masih sistem ditembak. Kalau di sana enggak, polisi itu sudah menggunakan helm yang ketika melihat orang itu suhu tubuhnya itu sudah kedetek seperti itu. Ya, jadi kreativitas itu semakin berkembang, inovasi itu semakin berkembang, tetapi kuncinya ada di diri kita. Kita siap tidak untuk lebih kreatif setelah masa pandemi ini, karena bisa jadi budaya itu akan berubah. Ada suatu pergeseran budaya yang sebelum COVID seperti ini, maka ketika setelah COVID ini mungkin masyarakatnya akan memiliki budaya yang baru, yang kalau tidak diimbangi dengan kreativitas dan inovasi maka mungkin kita akan ketinggalan ya. Misalkan seorang guru kalau ada halangan untuk tidak mengajar, sekarang lebih bertumpu terhadap tugas yang ditulis tangan misalkan. Nah sekarang bisa saja guru itu tetap melakukan pembelajaran dari jauh, siswanya diam di kelas, kemudian misalkan menggunakan aplikasi Zoom atau media yang lain ya, ada Spoon, ada apa lagi Google Classroom, ada apa lagi Google Meeting seperti itu. Jadi pembelajaran tetap berlangsung walaupun guru dengan siswanya tidak bertemu secara fisik. Bahkan katanya ada ada hawar-hawar ya yang sudah digaungkan bahwa pembelajaran ke depan itu tidak full 5 hari lagi atau tidak full 6 hari lagi, tapi 3 hari di darat di kelas, 2 hari lagi itu di rumah. Betul. Nah, entah seperti apa teknisnya ya. Tentu ini harus disambut dengan kreativitas dan inovasi yang sudah kita siapkan. Jadi secara pribadi misalnya bagi saya sebagai seorang guru semakin berpikir bagaimana agar istilahnya membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang itu kekinian, sekalipun katakanlah pertemuan darat itu tidak bisa tidak bisa digantikan, tetapi dengan kita mendapatkan banyak hikmah dari wabah COVID ini, kita harus semakin siap karena bisa jadi sekali lagi ada budaya baru yang nanti ketika setelah COVID ini selesai itu menjadi kebiasaan di masyarakat. Nah, yang kelima, yang terakhir, strategi apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memaksimalkan masa karantina di rumah ini adalah keterikatan. Apa yang dimaksud dengan keterikatan? Keterikatan itu adalah kita harus lebih peduli terhadap lingkungan. Ya, ini maksud begini. Ketika kita dikarantina di rumah, maka sebenarnya kita ditantang untuk memerankan peran dan fungsi kita yang sesungguhnya, atau katakanlah yang belum kita perankan. Contohnya seperti ini. Ketika siswa belajar di rumah, kan kalau di sekolah oleh guru, maka ketika di rumah oleh orang tua. Itu sebuah masalah atau sebuah solusi? Mungkin di awal masalah ya, karena siswa mengeluh, orang tua pun mengeluh. Ya, orang tua kelabakan ya, gimana cara ngajar anak dan terbiasa nama tinggal di sekolah beres gitu. Anak juga ripuh cenah diajar ku emak jeung bapak mah lebih galak dibanding gurunya di sekolah gitu. Setik bicarakan. Tapi kalau kita renungkan kembali, maka disinilah orang tua itu memerankan peran yang sesungguhnya, artinya menjadi guru yang utama dibandingkan guru yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan seorang suami ketika biasanya bekerja sibuk dari pagi sampai dengan sore tidak pernah tahu
kesibukan istri di rumah itu seperti apa. Tapi ketika WFH di rumah jadi tahu, oh kenapa istri saya tuh sibuk, kenapa istri saya tuh sering kali mengeluh capek, karena memang katakanlah mengurus anak tuh tidak mudah. Ikut merasakan pekerjaan rumah tangga itu juga bisa dirasakan gitu. Nah kemudian dalam hal skill keterikatan ini kita juga harus lebih memiliki semangat bermanfaat bagi yang lain ya. Luar biasa kalau kita perhatikan sekarang banyak hampir setiap orang itu berupaya bagaimana bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain. Mungkin dari hartanya, mungkin dari ilmunya. Dari sisi ilmu misalkan guru, pengajar, dosen, ulama, mubalik, cendekiawan sekarang banyak membuat YouTube channel yang baru, kemudian men-share tulisan-tulisan ya. Jadi semangat berkaryanya untuk memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya luar biasa, dan bagi kita tinggal menikmati gitu ya ilmu-ilmu yang baru yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga harus memperluas silaturahim dalam hal keterikatan ini. Mungkin ketika hari-hari biasa tewauh jeung tetangga teh gitu. Nah, tapi sekarang dengan adanya wabah pandemi kita jadi kena aktivitas tetangga itu seperti apa, namanya siapa gitu ya. Mungkin untuk masyarakat perkotaan mah halnya sangat wajar karena bisa jadi selama dia bergaul itu tidak kenal dengan masyarakat, maka ini momentum untuk lebih kenal, lebih dekat dengan masyarakat. Kemudian memiliki kepedulian yang tinggi ya. Kita tahu bahwa imbas, kalau tadi mungkin hikmah-hikmah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan, tetapi kita juga melihat ada imbas yang luar biasa yang dirasakan oleh sebagian masyarakat kita dari wabah COVID-19 ini adalah dari sisi ekonomi ya. Jadi banyak sektor-sektor pekerjaan yang yang terganggu ya. Mungkin seperti sektor jasa, sektor pariwisata, sektor perdagangan yang biasanya ketika hari-hari biasa bisa meraup untung, apalagi mungkin di bulan Ramadan itu sebenarnya bulan-bulan panennya meraup rizki, tapi pada saat ini katakanlah 360 derajat gitu perbedaannya. Maka skill yang bisa kita asah adalah kita membangun kepedulian yang tinggi ya. Walaupun kita sendiri mungkin juga sama merasakan kesusahan, tetapi ketika berbagi pada saat kesusahan itu lebih utama dibandingkan ketika kita berbagi pada saat berkecukupan gitu ya. Dan sesuatu yang mungkin positif dan menggembirakan di masyarakat kita bahwa orang Indonesia itu ternyata rasa kepeduliannya tinggi, terutama pada saat wabah COVID-19 ini. Saya punya beberapa data yang menarik, Kang Hari ya, hadirin wabiman sekalian. Ya, ada fakta menarik dari masyarakat kita yang ini menjadi sesuatu yang positif, di mana pada saat pemerintah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian membatasi orang untuk pergi keluar, tapi tidak banyak memberikan katakanlah bantuan kepada masyarakat sekitar. Berbeda kan dengan di Malaysia ya. Kalau lockdown di Malaysia itu benar-benar si masyarakat itu disubsidi. Saya punya kenalan satu keluarga di Malaysia cerita kalau selama lockdown itu mereka mendapatkan subsidi 250 ringgit per bulan atau sekitar 800 ribuan lah ya, untuk menjaga ketahanan pangan di rumah mereka. Di kita pun sebenarnya ada pemberian sembako, tapi kan tidak begitu merata ya. Justru malah masyarakat kita yang bergerak. Nah ini yang menjadi istilahnya perhatian masyarakat dunia, terutama adalah media. Salah satunya adalah media The Diplomat yang menyatakan bahwa ketika pemerintah Indonesia itu katakanlah menyerah, maka masyarakat itu mengambil alih untuk bagaimana memberikan kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang terdampak. Dilansir hampir 193 miliar itu donasi yang didapatkan dari masyarakat kita ya. Bahkan untuk satu gerakan sosial, contohnya misalkan Didi Kempot ya yang
ambyar itu. Iya. Itu melakukan konser dari rumah selama 2 jam itu bisa mencapai 4 miliar gitu, 4 miliar. Kemudian kita juga mendengar jangankan orang dewasa, anak-anak kecil ya, bukan 1-2 gitu yang datang ke katakanlah ke lembaga yang menyalurkan donasi-donasi itu karena kepedulian yang tinggi. Jadi biar para dokter katanya, biar para tenaga medis itu bisa tetap sehat. Jadi mereka menyumbangkan untuk APD. Belum lagi sembakonya, belum lagi misalkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak dari sektor-sektor informal ya, kayak ojol misalkan atau yang lainnya. Ya itu sangat dirasakan luar biasa. Nah dari sini ya hadirin iman sekalian, jadi ini juga momentum untuk kita untuk lebih meningkatkan kembali skill kita, karakter kita untuk memiliki kepedulian yang tinggi. Dan tentunya yang terakhir, kalau tadi keterikatan dengan manusia, maka pertanyaan yang awal tadi yang disampaikan oleh Kang Hari bahwa keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus lebih kuat ya. Banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini, dimana mungkin yang kuantitasnya belum diperbanyak kita tingkatkan, yang kualitasnya belum kita jaga kita tingkatkan. Kalau kita merujuk kepada salah satu hadis yang ini juga sudah banyak dibahas oleh para mubalik, para ulama, bahwa qala Rasulullah SAW, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, au tamla'u ma bainas syamawati wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wasobru diaun, wal qur'anu hujjatun laka au alaika kullan nasi yagdu babai'un nafsahu pamu'tikuha au mubikuha. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman, dan alhamdulillah atau zikir alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Kemudian subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah memenuhi celah antara dunia dan surga. Kemudian doa adalah petunjuk amal, adalah bukti keimanan. Kemauan adalah cahaya, dan kitab suci Al-Quran adalah yang mendorong atau justru melawan kamu. Semua orang yang berusaha sebaik-baiknya sejak dini hari, yang kemudian bisa dilihat apakah meninggikan derajat atau justru merusaknya. Kalau kita simpulkan dari hadis ini, ada 6 amalan yang bisa kita lakukan sebagai upaya menguatkan keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam hadis ini bahwa anjuran untuk bersuci dan menjelaskan kedudukan bersuci dalam agama, bahwa taharah bersuci adalah seperti keimanan. Jadi tadi sudah disitir ya, kita pada akhirnya digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih peduli terhadap kesehatan, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan masyarakat. Kemudian amalan utama saat karantina ini, kita juga dituntut untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan asma-asmanya. Kemudian jelas kita tingkatkan kualitas sholat kita, kuantitasnya, kualitasnya. Kalau biasanya hanya sholat wajib, mungkin kita laksanakan dengan sholat-sholat sunnah. Terlebih di bulan Ramadan ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk lebih meningkatkan diri, keterikatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersedekah, ya. Banyak peluang-peluang ketika kita memiliki keluasan harta untuk lebih peduli dengan yang lain, untuk lebih membantu kepada masyarakat yang saat ini terdampak COVID-19. Sedekah kita itu amat sangat diharapkan oleh mereka. Kemudian anjuran untuk bersabar, jelas ini bukan sebuah situasi yang menyenangkan bagi kita ya, tetapi dengan sabar kita, dengan ridho kita, insya Allah Allah akan meluluskan kita dari ujian ini. Dan Al-Quran ya, jadi ini juga kesempatan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, gimana tilawah kita, kemudian tadabbur kita terhadap Al-Quran. Bukan hanya saja membaca, kita mengkaji ayatnya, kita mengkaji tafsirnya, kita mengkaji makna dari ayat-ayat Al-Quran itu, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sebagai bagian dari upaya kita bisa mengisi waktu luang di masa karantina ini dan lebih menguatkan keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau disimpulkan ada ada 5 skill yang bisa kita lakukan, yang bisa kita asah, yang bisa kita kuatkan strategi kita untuk menghadapi masa luang di masa karantina ini. Satu adalah memotivasi diri, kemudian yang kedua adalah ketekunan, yang ketiga adalah mengatur waktu, yang keempat adalah meningkatkan rasa keinginan tahuan kita yang tinggi, dan yang kelima adalah keterikatan kita dengan sesama manusia, dengan keluarga kita, dengan masyarakat, dan tentunya adalah keterikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya mungkin yang bisa disampaikan hari itu. Alhamdulillah, ternyata penjelasan dari Ustadz sangat luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz. Ternyata memang sebenarnya banyak sekali cara untuk kita berdiri di rumah untuk memaksimalkan kegiatan. Hanya saja memang kita perlu pembiasaan ya mungkin Ustaz, pembiasaan diri saja gitu. Dan juga kita harus menerapkan skill yang tadi oleh Al Ustaz disampaikan. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga bermanfaat untuk menemani masa karantina ikhwatul iman semuanya di rumah. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.